Um, saya karena ini topiknya sangat broad ya dari Mas Oktaf ini. Kalau kita bicara industri luas sekali, kita bicara defense pun juga sangat luas, militer pun juga sangat luas. Sehingga di sini saya ambil yang simpel saja, intelligence use cases in defense military. Saya ambil skop di Indonesia maupun di skop di internasional yang saya tahu sudah berjalan. Saya dari TNI Angkatan Udara, ada lambang ini sebelah kanan di sini, ada lambang dari instansi saya. Swabora Paksa yang saya tanah air, kami adalah pelindung Dirgantara Indonesia. Dan saya juga dosen di 2 tempat. Yang pertama adalah di Politeknik Negeri Malang, saya sebagai adjunct profesor. Kemudian yang kedua, saya adalah dosen di asisten profesor di Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan, yang kampusnya di Sentul sana. Kalau yang Politeknik Malang ada di Malang. Ini yang sebenarnya adalah tentang perjalanan karir saya sebagai akademisi dan juga sebagai militer. Nah, saya punya dua karir, militer dan sebagai akademisi. Saya lulusan Akabri, Udara, kalau saya sebut dengan Akademi Angkatan Udara tahun 91. Kemudian saya mendapatkan tugas meneruskan untuk mengambil S1 di ITB tahun 93, selesai 96, ini fokus saya ada di Artificial Neural Network. Kemudian sekolah di dalam lingkungan Angkatan Udara, mulai dari sekolah dasar perwira elektronika, kemudian sekolah kesatuan komando, dan juga sekolah staf dan komando Angkatan Udara. Sekolah tertinggi di Angkatan Udara sudah saya lewati, sudah selesai. Di sisi lain saya pun juga mengambil S2 juga di ITB. Untuk AI saya mengambil di bidang multi agent system. Kemudian S2 belum selesai tahun 2000, saya masuk 2006 S2-nya. Tahun 2007 ada program dari ITB adalah fast track doktor. Musikan untuk mengambil program fast track doktor. Sehingga ketika saya S2, saya pun juga melaksanakan S3 secara berbarengan. 2008 saya sudah master, namun juga setelah itu diikuti dengan sidang proposal disertasi, alhamdulillah lewat, dan saya menyelesaikan S3 tahun 2010 dengan fokus pada Cognitive Artificial Intelligence, karena memang inilah bidang keilmuan yang saya kembangkan ketika saya menyelesaikan S2 dan S3. Sehingga total saya menyelesaikan S2 dan S3 sekitar 7 semester atau 3,5 tahun. Nah, kemudian tahun 2019 saya take lead Cognitive Artificial Intelligence Research Group, karena pendahulunya adalah Profesor Adang, beliau meninggal dunia, dan saya berinisiatif untuk take lead supaya teman-teman yang sudah bergabung di sini tidak selalu kita berkomunikasi untuk mengembangkan kognitif AI. Saya bergabung di Unhan tahun 2013, kemudian saya dapat asisten profesor tahun 2015. Nah, saya memang mendapat tugas mengajar di asymmetric warfare. Nah, di asymmetric warfare ini ada tentang cyber security. Namun AI belum ada, karena pada masa itu pas pertahanan sebagian fokusnya di ilmu sosial. Fakultas Teknik baru berdiri sekian tahun kemudian. Saya sempat di Perbanas sebagai jam profesor, dan tahun 2019 saya mendapat kehormatan untuk Politeknik Negeri Malang. Pendidikan militer saya terakhir adalah di Amerika Serikat tahun 2014, ketika mendapat tugas di George Washington University dalam satu kurs National Security Leadership. Ini gitu aja, kok ingin lihat lengkapnya bisa di teman-teman bisa tag di LinkedIn saya, Google Scholar, Scopus, Research, ada semua. Silakan. Sana banyak tulisan-tulisan saya yang bisa di-download, bisa dibaca, dipelajari. Kalau misalnya ingin diskusi dengan saya, silakan dengan senang hati. Bisa lewat email atau lewat media yang lain. Oke. Ini adalah achievement saya dalam invention dan development dari AI. Tahun 94 saya join dengan Intelligence System Research Group, ISRG ITB, yang merupakan embrio dari CIRG. Tahun 96 tadi sudah cerita, tahun 2001 saya sudah cerita juga
cerita juga, tahun 2008 saya sudah sampaikan juga tadi, ini adalah metode yang saya temukan tahun 2008 yang disebut dengan maximum score untuk alasan joint probabilities atau MXGP. Itulah metode baru dalam multi-agent system. Jadi bagaimana multi-agent system dia dapat berkompromi bersama untuk memutuskan satu problem, untuk menemukan solusi sebuah problem. Ini ada di papernya juga ada lumayan, nanti bisa di-searching juga. 2009 saya mengembangkan metode baru dari yang dengan basisnya MXGP ini menjadi A3S atau A3S. Ini adalah singkatan dari nama saya dan 3 supervisor saya di S3. Dari singkat dari Arwin, Adang, Acik, dan Sembiring. Nah, Pak Sembiring, jaga Sembiring karena dia sebagai rektor ITB. Tahun lalu beliau run for director, but it's not he wasn't go to that point, but it's fine. Sekarang beliau sekarang di wakil rektor ITB. Profesor Adam sudah wafat tahun 2019 bulan Juli ketika saya mendapat tugas di Politeknik Malang. Tahun 2010 disertasi saya Business Knowledge Growing System sebagai perspektif di artificial intelligence. Ini adalah ultimate goal dari yang saya kerjakan sejak saya S2 sampai S3, yaitu mengembangkan perspektif baru di AI yang disebut dengan knowledge growing system. Nanti kita akan mau sampai ke sana. Tahun 2019 dan 2020 kami mempatenkan tiga materi tentang KGS. Yang pertama adalah metode komputasi KGS itu sendiri. Yang kedua adalah aplikasi KGS untuk hardware security, disebut cognitive countermeasure, itu kerjaan tim kami di CIRG. Dan kemudian yang satu adalah tentang cognitive processor. Jadi bagaimana KGS-nya dikonversikan dalam bentuk hardware. Nah, kemudian juga ada satu hak cipta mengenai software untuk aplikasi ini sendiri yang pada KGS. Ini yang achievement saya pribadi di sini dan juga disupport teman-teman semua. Ini adalah yang project yang kami kerjakan di tim AI dan AI sendiri. Saat ini saya adalah anggota task force dari Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial. Kita sebutnya adalah kecerdasan artifisial, bukan lagi kecerdasan buatan atau kecerdasan tiruan, tapi kecerdasan artifisial. Karena kata artifisial sudah diadopsi dalam KBBI. Dan saya menjadi anggota dari kelompok kerja riset dan inovasi industri untuk kecerdasan artifisial. Nah, hari ini tadi kami baru saja presentasi di hadapan Pak Menristek BRIN terkait dengan progres kami dalam task force ini. Yang berikutnya, saya juga menjadi bagian dari Task Force for Innovation for COVID-19 atau TFRIC-19 BPT. Di sini saya menjadi anggota tim yang membangun sistem pencitraan medis berbasiskan AI. Ini kombinasi dari 3 model AI, dari deep learning, machine learning, dan knowledge growing system. Nanti saya akan cerita sedikit tentang ini. Kemudian proyek berikutnya adalah saya selalu mengembangkan enhancing sistem-sistem business process berdasarkan KGS. Karena KGS ini memang dia kami berani klaim dia mempunyai kekuatan di decision support system untuk multi-purpose use case. Jadi dia dapat digunakan di banyak cases, tidak case-case tertentu. Kemudian saya juga mensupervisi tugas akhir anak-anak di 4 di Politeknik Malang yang terkait dengan tema-tema AI, juga memberikan kuliah tentang AI, kemudian membangun kerjasama riset dengan banyak pihak, di antaranya dengan pihak luar negeri, karena tahun lalu pun kami juga kerjasama dengan ITB menyelenggarakan Asian Conference for Defense Technology di Bali, kerjasama dengan ITB, dan alhamdulillah saya diminta menjadi vice chair pada event tersebut. Kami terus mengembangkan CIRG ini, jadi bila ada teman-teman yang berminat juga dengan kami, silahkan komunikasi dengan kami. Dengan senang hati kami akan berdiskusi. Kalau yang berminat, kita bisa join dengan tim kami. Oke, sebelum masuk ke presentasi saya, ini ada beberapa disclaimer, artinya saya gunakan beberapa gambar yang saya tampilkan di sini. Itu adalah menjadi kredit bagi mereka. Itu hanya saya gunakan membantu saya menjelaskan tentang ide-ide saya. Ini yang nggak pernah saya lupakan, bahwa yang sekarang saya sampaikan kepada teman-teman itu bukan ilmu saya tidak punya apa-apa. Saya hanya bisa meneruskan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi
punya ilmu, yang mempunyai kehebatan itu adalah hanya Tuhan Yang Maha Esa. Saya tidak punya apa-apa, saya hanya meneruskan apa yang Tuhan miliki kepada teman-teman semua. Baik, ini outline-nya. Sebelum saya masuk ke inti, saya akan memberikan sedikit ya brief mengenai Cognitive Artificial Intelligence Research Group. Sekarang grup riset yang saya pimpin saat ini. Kemudian tentunya saya pasti akan berikan brief on AI. Jadi kita harus ada memahami AI itu apa sebenarnya. Saya yakin teman-teman sudah baca, karena yang menghadiri seminar ini pasti yang sudah mempunyai, at least sudah paham mengenai, sudah pernah membaca AI, pernah menggunakan AI, pernah mengaplikasikan dan sebagainya. Kemudian saya akan berikan beberapa contoh, beberapa use cases di defense and military. Kemudian research di Indonesia itu seperti apa, state of the art-nya seperti apa, dan possible use cases-nya. Kemudian terakhir adalah teknologi baru AI yang kami kembangkan, yang disebut dengan knowledge growing system, yang merupakan fondasi dari cognitive artificial intelligence. Dan tentu dengan kami akan berikan beberapa contoh aplikasinya. Yang pengen saya kerjakan, juga oleh teman-teman kami di CIRG. Ini tentang tim kami. Tim kami di-establish tahun 2007 oleh almarhum Profesor Dr. Ing Adang Swani Ahmad. Beliau adalah supervisor saya sejak saya S1 sampai dengan S3. Sehingga riset yang saya lakukan itu inline hingga di S3-nya. Kami menamakan tim kami adalah kolaborasi researchers across universities and institutions to advocate cognitive artificial for human being. Jadi semangat kami dengan Profesor Adang adalah bagaimana memanfaatkan cognitive AI ini untuk kemanusiaan, bermanfaat untuk kemanusiaan. Kalau kita bicara di negara ini, yaitu bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Tentunya tidak hanya Indonesia, tapi juga untuk seluruh dunia. Dan CIRG itu hanya ada di Indonesia. Satu-satunya di dunia itu hanya ada di Indonesia, adalah CIRG ini. Dan kalau dilihat di logo kami sebelah kiri, ini adalah logo yang sudah saya enhance dari idenya almarhum Profesor Adang. Ada empat kotak, ada empat bersubalingan dibagi 4. Di tengahnya ada representasi otak manusia. Sebelah kirinya adalah human brain, kanannya adalah model-model human brain dalam bentuk AI-nya. Ada yang di sebelah kanan atas ada bentuk warna hijau dan hitam yang tampak seperti sawah dan hutan, untuk menunjukkan bahwa dia dimanfaat untuk kepentingan ekonomi. Kemudian di bawah ada gambar IC itu untuk iptek. Kemudian sebelah kiri ada UAV bahwa cognitive AI bisa digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Kemudian sebelah kiri atas AI bisa digunakan untuk kepentingan sosial dan budaya. Jadi AI cognitive AI ini banyak bisa diaplikasikan di berbagai kehidupan masyarakat, sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan dan iptek dan teknologi. Itu adalah makna dari gambar atau logo dari Cognitive Artificial Intelligence Research Group. Inilah tim kami, tim member kami. Yang sebelah kiri nggak usah saya bahas ya, karena itu orangnya lagi bicara ini. Kemudian yang ada tim member kami, Ibu Catherine Olivia Seriati, beliau adalah mahasiswa saya S3 dan beliau mengembangkan cognitive processor dan juga mengembangkan cognitive AI untuk health informatics. Kemudian ada Dr. Septian Sadi Putra, beliau mengembangkan hardware security dan kriptografi dengan menggunakan knowledge growing system. Kemudian Dr. Karel Octavianus Bahri, dia mengembangkan knowledge growing system untuk power health prediction, jadi karena memprediksi kesehatan peralatan listrik terutama. Berikutnya adalah ada Mas Herman Talombo, sekarang sedang mengejar S3-nya, S3-nya di ITB. Fokusnya adalah pada cyber security, khususnya adalah intrusion detection system menggunakan knowledge growing system yang dikombinasikan dengan metode AI yang lainnya. Kemudian ada Mas Muhammad Wibisono ini, dia mengembangkan knowledge growing system untuk climate prediction system. Kemudian ada Bu Ika Nur Tamjana, PhD, ini PhD-nya dari Taiwan. Beliau mengembangkan electrical energy monitoring system menggunakan knowledge growing system. Kemudian ada Dr. Rizky Abdul Haris, lulusan dari Jerman.
beliau mengembangkan geospatial intelligence menggunakan knowledge growing system. Berikutnya adalah Mas Dimas Fresiawan ini, dia mengembangkan knowledge growing system untuk face recognition, untuk image processing, computer vision. Dia juga programmer, satu programmer kami di CIRG. Teman kami, Editor Nuryato PhD, beliau adalah member kami yang di Australia. Beliau fokusnya di health informatics dan menggunakan knowledge growing system. Kemudian ada new member kami, Dr. Rosa Andreas Mara, beliau alumni dari Jepang. Beliau mengembangkan image understanding dan computer vision menggunakan knowledge growing system. Ini adalah sebagian dari tim member kami. Masih banyak yang lainnya yang support di belakang sebagai developer, sebagai programmer dan etc. Mereka lah yang membangun backbone aplikasi-aplikasi yang berbasis knowledge growing system. Baik, mari kita masuk ke dalam AI itu sendiri. Brief aja ya, simpel. Saya nggak akan cerita teori terlalu banyak. Yang utama adalah saya memberikan fondasi bagi teman-teman ini. AI itu apa sih sebenarnya? Banyak orang bicara AI itu apa? Ada yang menerjemahkan kecerdasan buatan, ada yang menerjemahkan tiruan dan sebagainya. Sebelum kecerdasan artifisial digunakan saat ini di tim kami di BPT, saya lebih cenderung menggunakan kecerdasan tiruan itu sebagai terjemahan dari artificial intelligence. Sebagaimana halnya dengan artificial neural network yang diterjemahkan jadi jaringan saraf tiruan atau JST. Mengapa saya lebih cenderung memilih tiruan daripada buatan? Kalau tiruan itu kita meniru karena artificial intelligence itu kecerdasan yang menirukan kecerdasan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Mulai dari manusia, mulai dari makhluk lainnya, even pohon pun punya kecerdasan. Hanya kita tidak bisa mengukur kecerdasannya pohon. Kemudian kecerdasan makhluk ketika dia berkumpul, terbang bersama, berenang bersama, membuat kelompok, swarming, itu sebuah kecerdasan. Nah, AI sendiri di sini di masa lalu lebih diutamakan adalah menirukan kecerdasan manusia. Ya, itulah yang menjadi alasan saya mengapa saya cenderung menggunakan kecerdasan tiruan dibandingkan buatan. Karena yang bisa membuat kecerdasan itu hanya Tuhan Yang Maha Esa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Manusia tidak bisa membuat kecerdasan, hanya bisa menirukan kecerdasan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada makhluk-makhluknya. Oke. Bicara tentang purposes dari AI, tujuan orang melakukan riset, mengembangkan AI itu ada dua. Ini kata Pak Simon ya. Ini kata Pak Simon. Namun saya suka dengan dua hal ini. Saya suka dengan yang beliau sampaikan karena ini make sense, masuk akal sekali. Dan ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Ya, kalau kita baca di sini pendapat beliau, ya, AI can have two purposes. Yang satu adalah menggunakan kekuatan komputer untuk augment human thinking, menambah kemampuan berpikir manusia. Kalau misalnya kita jalan 10 km dengan kaki itu lelah, bagaimana kita bikin robot? Kita bikin kendaraan bermotor. Nah, itulah mengaugment manusia sehingga bisa menempuh jarak yang sekian dengan lebih cepat dibandingkan dengan berjalan kaki. Jadi mengaugment kemampuan berpikir manusia. Yang kedua, adalah menggunakan komputer untuk memahami bagaimana manusia berpikir. Ini yang sangat sulit ya. Bagaimana manusia berpikir. Nah, kalau kita bicara pada purpose yang kedua ini adalah bagaimana kita mampu membangun sebuah sistem yang mirip dengan cara manusia berpikir. Maka kemudian approach-nya bukan lagi melalui yang sama yang sudah sering kita gunakan, yaitu neural network menggunakan neuron, tapi ini menggunakan cognitive science. Jadi penekannya pada mekanisme kognitif. Kognitif adalah mekanisme ketika otak manusia membangun pengetahuan, menghasilkan pengetahuan. Ya.
dari masukan-masukan yang diterima melalui semua sensor yang ada di tubuhnya. Ya, jadi kita melakukan cognitive science itu sama halnya dengan kita memahami human mind, ya, pikirannya manusia. Ini sangat sulit sekali dan manusia inginnya ke arah sana sekarang ini dengan adanya AGI, Artificial General Intelligence. Mereka ingin mengarah ke sana, ingin membuat sebuah sistem AI yang bisa merasakan manusia. Wah, saya sakit, wah saya sedang pusing dan sebagainya. Itu arahnya sedang saya. Walaupun bisnis seperti ini sudah ada sejak tahun 50-an dengan adanya namanya conscious mesin kesadaran. Itu sangat sulit. Namun orang sekarang sedang berlomba-lomba menuju ke arah sana. Oke, next. Ini saya menyampaikan beberapa hal ya, dua mengenai artificial dan intelijen. Kita bicara artificial itu kalau terjemahkan dengan kamus Webster sebagai itu adalah man-made atau a copy of a natural phenomenon. Jadi a copy, salinannya, emulasinya, tiruannya. Ya. Walaupun ada kata man di sini, man itu maksudnya adalah salinannya, bukan dalam arti letter luck atau semata-mata saya buat, tidak bisa. Apakah kita bisa membuat kecerdasan pada anak kita? Tidak bisa, ya. Anak dilahirkan dengan kecerdasannya masing-masing. Ada yang bapaknya jenius, anaknya belum tentu. Ya. Jadi kita tidak bisa membuat kecerdasan pada manusia, tidak bisa. Itu hanya Tuhan yang bisa membuat. Tapi kalau kita bisa mengcopy, bisa menyalin, bisa menirukan. Nah, intelligence adalah ability to learn or understand or to deal. Di sini adalah kuncinya ability to learn. Jadi kemampuan untuk belajar. Ya. Dengan belajar, dia mempunyai pengetahuan. Nah, dari pengetahuan, dia punya ability to apply knowledge. Dia punya kemampuan untuk mengaplikasikan knowledge yang dia peroleh dari belajar. Untuk apa? Untuk memahami situasi, memahami lingkungannya. Sehingga dengan dia memahami lingkungannya, dia bisa melakukan action, decision. Ya, bisa mengambil keputusan, bisa melakukan tindakan berdasarkan dari apa yang telah dia pelajari. Pengetahuan itu dia gunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan untuk melaksanakan satu tindakan. Nah, itulah artificial intelligence. Dan saya coba gabungkan keduanya, bahwa artificial intelligence adalah a man-made thing, ya, sesuatu ya, yang berdasar pada fenomena natural yang mempunyai ability untuk belajar, untuk memahami atau mampu menghadapi atau mengaplikasikan pengetahuan untuk memanipulasi lingkungannya dan diukur dengan menggunakan kriteria yang objektif. Seperti kita manusia, ketika kita memanipulasi lingkungan, kita sudah bisa mengukur dengan kriteria objektif. Misalnya, saya menggunakan motor, lari dengan kecepatan 100 km per jam. Apa ini efeknya pada lingkungan ini? Itu kita sudah bisa ukur di sini. Kalau misalnya saya slip, apa yang terjadi? Jika saya lari kecepatan 100 km per jam di gang kecil, apa yang terjadi? Itu adalah objektif kriteria. Nah, man-made ini disebut dengan intelligent agent atau agen cerdas. Nah, inilah sebenarnya kebanyakan yang dituju oleh para researcher AI saat ini adalah membangun intelligent agent cerdas. Kalau teman-teman membaca bukunya Russell Norvich dan bukunya Waldridge, itu ada orang yang pertama kali membangun tentang intelligent agent. Nah, saya mau mencoba membangun sendiri persepsi saya tentang AI ya, yang sederhana yang dapat saya pahami ini. Maksudnya adalah agar teman-teman yang mungkin ketika membaca definisi AI itu dia di awang-awang di langit, saya coba membumikan. Ya. Jadi kalau dalam pandangan saya bahwa AI itu adalah human intelligence, rasa manusia yang dimulasikan ke sebuah komputer sistem. Supaya komputer sistem ini bisa mengerti, maka kan membuat model matematikanya dulu. Nah, tanpa adanya model matematika, tidak akan ada komputasi. Komputer yang bisa komputasi berdasarkan pada model matematika.
yang kemudian ditranslasikan ke bentuk bahasa pemrograman yang dapat dipahami oleh komputer, karena komputer hanya mengerti bahasa pemrograman. Nah, yang dia kerjakan itu adalah manipulasikan kecerdasan dari manusia. Bagaimana tergantung kita cara programmingnya ya, dan bagaimana kita memodelkannya dengan benar. Ini adalah oke, kita lihat ya, pada trennya kurang 1 kurang D ini. Nah, harusnya pakai D ya. Nah, kita melihat bahwa tahun ini 2020 ini bahwa tren yang terkait dengan AI ini itu ada people-centric, ada smart species. Kalau teman-teman baca Gartner, dia membahas ini semua. Untuk people-centric kedepannya hyper automation, ada human augmentation. Untuk smart species ada autonomous things dan AI security. Kalau kita bisa hyper automation, human augmentation, autonomous thing, AI itu semuanya berkaitan dengan AI. Walaupun Empower Edge juga bisa kita masukkan AI. Distributed Cloud juga bisa, tapi ini kan fokusnya di cloud. Yang Empower Edge fokusnya di Edge-nya, bukan di AI-nya. Democratization, transparansi itu semua bisa dimasuki oleh AI. Termasuk practical blockchain itu juga bisa. Tapi kita di sini yang ingin saya lihat adalah yang terkait erat dengan AI adalah hyper automation, human augmentation, autonomous things. Kita bicara autonomous tidak mesti AI, tapi AI itu akan menjadikan autonomous. Itu yang harus kita bisa kita bedakan. Ya. Kemudian ada security, bagaimana mengamankan AI supaya AI tidak di hijack untuk kepentingan yang tidak benar. Karena ketika AI semakin cerdas, khawatirnya dia bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak baik. Nah, bisa lihat tentang Universal Soldier. Itu satu contoh dari AI yang di hijack. Pada waktu itu filmnya tidak tentang AI, tapi itulah contoh dari AI sebenarnya. Oke, next, ini hyper automation. Simpel aja di sini, saya nggak akan cerita banyak. Saya hanya headline di sini advanced technology, salah satunya adalah artificial intelligence. Nah, di sini ada artificial intelligence di sini ya. Oke. Automation, kemudian human augmentation enhance person cognitive and physical experience, ontologis enhance human cognitivity. Kita lihat gambar di sini sebelah kiri ini, kalau teman-teman sering melihat yang dikerjakan oleh Boston Dynamics, mereka membangun banyak robot-robot untuk yang berbasis dengan AI untuk mengaugment human. Ya. Jadi dengan menggunakan robot-robot yang berbasis dengan AI, mereka dapat make decision in some certain cases ya, in some certain environment, tidak semuanya. Jadi mereka bisa membuat judgment, bisa membuat decision, sehingga itu akan mengingatkan tugas manusia. Kemudian ini saya nyinggung dikit aja mengenai bisnis podcast nih di tentang AI. Kita bisa melihat dari tahun 2020 sampai dengan 2025 dia akan meningkat terus. 44 itu adalah decision support and optimization. Ini adalah decision support and augmentation. Jadi kalau teman-teman ingin bermain bisnis AI, bermainlah di decision support or augmentation. Dan yang kedua, bermainlah di agent. Nah, itu kansnya akan besar sehingga kita tahun 2025 nanti. Autonomous things. Ini gambar yang sering sudah tersebar di medsos ya. This is your pilot speaking yang working from home today. Ya, bisa dibayangkan pesawat terbang sendiri. Actually, riset tentang ini sudah dilaksanakan sejak 90-an. Dan saya sudah pernah membaca papernya bagaimana membangun pesawat yang dapat terbang sendiri, take off and landing sendiri. Namun, feel human-nya, artinya manusianya belum berani untuk melepas pesawat terbang sendiri ya. Maksudnya pesawat komersial. Untuk pesawat militer sudah dikembangkan. Sejak tahun 90-an saya sudah baca papernya dan saya sudah pernah tulis tentang hal ini tahun 2000-an tentang learning by doing aircraft. Jadi pesawat yang belajar sambil terbang, ya, learning by flying. Nah, suatu ketika nanti tidak usah kaget ketika antar kendaraan bisa ngobrol, ya, bisa ngobrol nih, bisa ngobrol karena mereka sudah lengkap dengan teknologi AI, sehingga katakanlah ketika ada orang yang mengendarai mobil, kemudian dia sakit jantung, tiba-tiba dia kolaps, mobilnya akan take over dia,
take over mobilnya, langsung membawa si driver ini ke UGD terdekat. Nah, kan luar biasa ya, bisa terjadi seperti itu. Tentunya dan dari si mobil ini, dari tempat si ketika mengalami kejadian tersebut, si driver ini tersangat jantung menuju ke UGD, tentunya kan ada challenge, dia harus melewati rintangan dan melewati halangan, bagaimana caranya, misalnya jalannya rame, gang sempit, dan sebagainya, bagaimana cara dia bisa mencapai UGD dengan selamat, membawa si drivernya. Sampai di UGD, dia menginformasikan dari rumah sakit, ini ada yang, ini driver saya sedang kolaps nih. Nah, kan luar biasa, ini akan terjadi satu pikiran nanti ini. Namun tetap yang harus kita pegang, bahwa autonomous thinking cannot replace human brain. Tetap tidak bisa menggantikan otak manusia, karena otak manusia sangat kompleks. Kalau tidak kompleks, saya yakin pasti bikin metode AI-nya mudah sekali. Paling cukup machine learning aja, cukup deep learning saja, atau yang gitu aja. Ternyata tidak. Ternyata otak manusia ini sangat kompleks, bisa melakukan hal yang kompleks yang sangat luar biasa. Oleh itu, mengapa banyak sekali disiplin ilmu di AI yang mencoba merepresentasikan bagaimana cara otak manusia ini bekerja. Lanjut. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, kita protecting AI dari tindakan-tindakan yang tidak benar. Nah, yang paling penting di sini adalah bad AI comes from bad data. Sama seperti kita, kalau kita diberikan data yang jelek, pasti kita akan membuat yang decision yang bad, very bad decision, pasti. Tapi sama halnya dengan AI, AI kan dibikin manusia. Jadi ketika si AI diberikan bad data, ya pasti decision juga akan bad. Oke, kita teruskan berikutnya. Ini adalah disiplin di AI. Banyak sekali sebenarnya. Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian 6, 7, 8. Di awal dari deduction, reasoning, problem solving, kemudian knowledge representation, planning, perception, machine learning, robotic, motion and manipulation, and other language processing, social intelligence. Nah, kebanyakan kita bermainnya di sini ya, bermain di sini nih, machine learning. Bagian besar teman-teman kita yang bermain di AI adalah bermainnya di machine learning. Jarang yang bermain di sini atau di sini. Robot ada sebagian, tapi sekarang yang lagi tren NLP, ya. Vision ini bagus sekali ini, sangat sulit karena ternyata mata manusia ini luar biasa kompleksnya. Ketika kita mau emulasikan ke AI, wow, effortnya luar biasa. Tapi itu hal yang menarik. Social intelligence jarang kita dengar, tapi ini juga terkait dengan masyarakat ya. Ini sangat bagus untuk dikembangkan. Nah, machine learning sendiri dibagi menjadi 3, ada supervised learning, unsupervised, dan reinforcement learning. Dan ini ada banyak macamnya, saya nggak akan cerita. Kalau saya cerita di sini bisa 2 semester ya, plus prakteknya 2 semester ya gitu. Oke, nah, mari saya ajak teman-teman melihat perspektif AI dari sisi yang lain, sisi yang berbeda ya. Teman-teman banyak bermain di sini nih ya, di atas yang kali-kali ini. Jadi bagaimana cara merepresentasikan kecerdasan manusia ke bentuk tiruannya. Itu proses, itu sebuah challenge. Yang saya pelajari di tahun 90-an tentang artificial neural network, itu sebenarnya bukan orang IT yang menemukan, tapi justru orang-orang di neuroscience. Jadi ya, neuroscience. Jadi yang dilakukan untuk neuroscience adalah memodelkan mekanisme operasi dari elemen otak manusia yang disebut dengan neuron atau sel saraf. Dan itu pun juga modeling yang sangat sederhana yang dikerjakan oleh Ramon Weykazel tahun 1890-an, kemudian model itu baru dimunculkan sekitar tahun 1940-an oleh Walter and Pitts, McCulloch dan Walter Pitts, disebut dengan McCulloch and Pitts model. Itu adalah model sel saraf otak manusia yang pertama kali dalam bentuk matematis. Dan itu sangat sederhana sekali. Itu diakui oleh mereka berdua, oleh Pak Culloch sama Pak Pitts. Pak Culloch itu adalah orang neuroscience, Pak Pitts adalah
hanya regular engineer, tapi dia bagus matematikanya. Nah, ini yang kita sering bermain di sini. Machine learning, deep learning berada di kelompok di sini. Karena basicnya adalah sel saraf otak. Kemudian ada satu lagi yang ini sama nih tadi disebut oleh Pak Herbert Simon, orang jarang bermain, adalah mekanisme cara manusia berpikir. Ini yang orang jarang bermain di sini. Padahal ini sudah dikerjakan oleh teman-teman di psikologi kognitif sejak zamannya Galileo, zamannya Vygotsky, dan orang-orang yang banyak bermain di psikologi. Karena mereka melihat pengetahuan itu berkembang di otak anak kecil sampai dengan dewasa. Dari dia lahir di dunia, bayi, kemudian kanak-kanak, remaja hingga dewasa. Nah, dan itu tidak dimodelkan menggunakan sel saraf, tapi dengan bagaimana dia pengetahuan dapat tumbuhkan atau digrow melalui proses-proses yang berjalan dari waktu ke waktu. Nah, disinilah kemudian muncul konsep baru nanti yang kami kembangkan di 10 tahun yang lalu. Yang lainnya adalah living things behavior, tingkah laku dari makhluk hidup. Dan ini banyak dikerjakan teman-teman di matematika, di statistik, seperti swarm intelligence, bagaimana ikan yang berkumpul, yang bergelombang di laut itu dia dapat berenang secara teratur, ketika menemukan obstacle mereka menyebar lalu berkumpul lagi, bagaimana burung bango terbang membentuk huruf V, ketika satu lelah dia akan lurus ganti yang lainnya. Itu adalah sebuah kecerdasan yang dapat dimodelkan. Nah, umumnya kita menemukan 3 hal di sini, tiga macam cara belajar. Ada supervise, harus dikasih target, diajarin, supaya ngerti. Kemudian unsupervised, silahkan kamu belajar sendiri, kelompokkan sendiri. Ada reinforcement learning, diberi upah. Nih, kalau kamu bisa, saya naikkan bobotnya. Kalau kamu salah, saya kurangi bobotnya. Itu reinforcement learning. Dan pada umumnya yang sifatnya supervised dan unsupervised dan sebagainya, ini mereka menggunakan mekanisme backward learning. Kenapa backward learning? Karena belajar dari data. Sudah disiapkan dataset dulu. Jadi mereka learning from the past, ya, learning from past data, learning from experience. Jadi disiapkan dulu datanya, dia pelajar sampai pinter. Nah, beda dengan yang model kedua di sini. Jadi dari konsep psikologi ada namanya dengan konstruktivisme atau ilmu cara pengetahuan dibangkitkan, di-create atau di-grow, ditumbuhkan. Itu forward learning. Salah satu forward learning adalah dengan by interaction, berinteraksi dengan lingkungan. Maka di sini dikembangkan teknologi baru namanya knowledge growing system. Ini motivasinya. Model agent ini saya nggak akan cerita banyak, nanti bisa dibaca di bukunya Russell Norwich, bahwa agent itu harus mempunyai salah satu dari 4 kemampuan ini, atau bisa kombinasi dua-duanya. Tapi maksud bisa dapat kombinasi dua-duanya ya, bahwa manusia itu bisa 4-4-nya, tapi intelligent agent tidak bisa semuanya, hanya harus salah satu atau salah 2, itu maksimal salah 2. Jadi agent itu harus able to act or think humanly or rationally, not free will. Kenapa saya katakan not free will? Kalau dia free will, bahaya kita. Nanti bisa-bisa kita seperti Unisol. Kita akan dikendalikan oleh agent-agent yang dia berkembang cerdasnya secara mandiri sehingga mengalahkan kemampuan kita. Ya. Ini ada beberapa use cases di militer. Nah, kita lihat pertama di sini adalah supervised combat robot. Bagaimana robot-robot ini dia dapat terbang dalam bentuk formasi, kemudian dikendalikan oleh satu buah pesawat tempur berawak. Ya, dia akan memberikan direksi instruksi kepada UAV ini. Mereka mempersilahkan UAV ini akan menuju ke targetnya untuk menghancurkan lawan. Jadi di sini tidak sekedar satu UAV, tapi lebih dari satu UAV. Bisa 2, 3, 4, atau 5 di satu tim. Normally kalau di terbang tempur itu minimal 3, satu flight 3 pesawat, satu leader, 2 wingman. Nah, di sini UAV bisa lebih dari 3, 5.
7. Umumnya adalah ganjil ya. Ini sifatnya supervise karena masih disupervisori oleh satu orang pilot. Nah, bisa dibayangkan pada masa depan nanti yang perang itu adalah UAV-nya, pilot cuma satu, dia hanya kendalikan. Malah yang lebih advance lagi, nanti pilotnya di darat. Dia cukup terbang satu UAV ini menjadi komando di atas untuk menggerakkan UAV yang lainnya. Nah, itu luar biasa itu lebih ini ya, lebih advance lagi itu. Mengapa ada hal seperti ini? Tujuannya bukan mengurangi pilot, tidak. Tujuannya adalah meminimalkan risiko kehilangan pilot. Jadi meminimalkan risiko. Kalau kita membentuk satu orang penerbang tempur itu sangat mahal, bisa sekian ratus juta bahkan sekian miliar satu orang ya. Nah, kalau sekali perang langsung istilahnya KIA, kill in action, kan sayang, kita kehilangan sumber daya yang sangat mahal. Maka dengan UAV itu akan meminimalkan risiko bagi manusia, tapi meningkatkan impact terhadap operasi yang dikerjakan. Berikutnya, ini yang terbaru, walaupun sebenarnya juga nggak baru juga ya. XQ-58A Valkyrie ini adalah drone wingman. Yang menarik, dia adalah part dari AI program. Jadi dia didesain untuk membantu pilot sebagai onboard assistant. Jadi dia bisa terbang formasi bersama. Dan dia bisa memberikan pendapat kepada pilot, misalnya si pilot in command-nya ya, leader ya, kan leadernya dia ingin merencanakan ABCD, tapi dia si AI dia bisa melakukan komputasi karena kecepatan komputasi komputer lebih cepat daripada otak manusia. Itu sebenarnya. Makanya dengan komputasi yang sangat tinggi, dia bisa melakukan perhitungan-perhitungan kira-kira mana yang paling tepat, mana yang berisikonya minimal dan sebagainya. Weapon apa yang digunakan, kemudian kecepatannya berapa, dan sebagainya. Itu lebih cepat dibandingkan manusia. Ya. Nah, dia memberikan masukan kepada flight leader, harus seperti apa, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman pernah melihat film masa lalu ya, fiksi, stealth. Kalau pernah lihat film stealth, itu adalah contoh dari XQ-58A. Kalau si pilot itu saking cerdasnya, si AI membuat decision sendiri. Dia bisa terbang menggunakan formasi, kemudian dia menghancurkan targetnya, lalu kembali ke formasinya. Ya itu kalau terlalu pintar, dia bikin sendiri gitu, manuver sendiri, karena dia melihat wah manusia kok takut ya, nggak berani ya, udah saya aja sendiri gitu, karena dia sudah menghitung kemungkinannya, walaupun itu bisa salah. Tapi karena dia punya akurasi yang tinggi, maka misi itu dapat diminimalkan. Ini udara ya, ini adalah di laut. Ini sudah operasional si Hunter Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel aktif. Ini udah beroperasi di Amerika Serikat sana, digunakan untuk pemburu kapal selam. Jadi kapal ini disiapkan untuk berlayar secara mandiri, autonomous, ya, no crew on board or human controlling remotely. Dia fully autonomous dan bisa dilihat komputernya luar biasa nih. Di dalam bodinya, dalam badannya isinya komputer semua ini. Bisa dibayangkan untuk bisa membuat sebuah autonomous vehicle, fully autonomous, itu bisa dibayangkan berapa banyak komputer yang harus diinstalasi di sini, bagaimana dengan cara programmingnya, bagaimana dengan security-nya, bagaimana dengan hal yang lainnya yang menjadikan dia tidak dihack, kemudian tidak disalahgunakan, kemudian juga handal. Ini ancamannya sangat tinggi, tapi berhasil. Dan tentunya pasti berapa biayanya kan? Biasa mahalnya. Next, ini adalah unmanned tank. Ini belum fully autonomous, dia masih remotely, tapi at least dia sudah bisa berjalan sendiri. Ini juga ada teman-teman yang mengembangkan, tapi belum masuk ke ranah AI ya. Itu Rusia, ini India. Ya betul nih India. Jadi di India ini sudah, Rusia semua, ini Rusia. Jadi ini adalah Rusia. Bahkan dia tahun 2000 di sini dia sudah mengarahkan si unmanned autonomous vehicle ini untuk network centric warfare. Jadi dia sudah terhubung dengan satu jaringan peperangan yang besar, kan darat, laut, udara, bawah laut, ya. Lalu operasi militer gabungan. Ini udah luar biasa ini.
Kemudian kita lihat state of the art tentang defense dan military research tentang AI di Indonesia ya. State of the art. Nah, actually saya harus jujur menyampaikan bahwa untuk riset dan development AI teknologi di Indonesia itu belum dimulai sama sekali di Indonesia. Apakah itu oleh pemerintah maupun oleh perguruan tinggi ya sebagai organisasi. Partial works secara faktanya telah dikerjakan oleh tim kami di CIRG sejak tahun 2007 karena sebagian besar riset kami memang arahnya adalah untuk defense and security. Kami dulu Profesor Adang pernah membangun C4ISR di Mabes TNI tahun 90-an. Beliau membangun ketika ada operasi di Aceh TNI pada masa itu, beliau telah membangun Puskodal ya, walaupun belum ada AI-nya tapi beliau sudah paham betul dengan bagaimana sistem operasi di militer. Oleh karena itu, riset kami di CIRG sebagian besar adalah mengarah ke militer. Seperti yang saya kerjakan dulu ketika mengerjakan tesis, saya mengerjakan AI untuk decision making di operasi militer. Kemudian teman kami yang lainnya mengerjakan untuk bagaimana untuk memprediksi cuaca pada kondisi perang. Pada kondisi apa kita harus bisa melaksanakan penyerangan, kita bertahan dan sebagainya. Kemudian dia mengembangkan bagaimana mengamankan hardware pada suatu operasi militer dan banyak, termasuk decision makingnya segala. Jadi misalnya kami berani klaim bahwa di Indonesia ini yang banyak mengembangkan riset dan development AI untuk defense dan militer itu adalah tim kami di CIRG. Oke, ini adalah achievement kami, tim kami CIRG dari tahun 2008 sampai dengan 2020 ongoing sekarang ini. Ada yang membangun prosesor, kemudian Intelligent Information Fusion itu pernah dikerjakan di Bakamla tahun 2015, kemudian mengembangkan Cognitive C4ISR, kemudian Distop Gas Analysis, Cognitive Countermeasure, Intrusion Detection System, dan sekarang yang sedang kami jalankan sekarang, nanti akan saya sampaikan current project kami ya. Ini adalah achievement kami ya. Kemudian inilah yang sedang sebagian sudah sedang berjalan dan lainnya sedang dalam progres ini sampai dengan 2024 adalah menggunakan KGS untuk image understanding, face recognition, cognitive C4ISR, cognitive command decision making, cognitive processor, countermeasure, cyber attack predictive system, energy predictive system dan health predictive system. Ini semuanya akan menggunakan KGS. Jadi banyak possibility dari use case yang bisa menggunakan KGS. Jadi kalau di Indonesia, saya belum bisa cerita banyak karena memang belum ada program dari pemerintah untuk AI. Nah, tadi kurang lebih 3 jam yang lalu saya baru ada postingan dari media massa bahwa Presiden telah memerintahkan TNI untuk menguasai teknologi AI, Big Data, dan otomasi. Nah, ini angin segar nih sebenarnya, angin segar. Maka nih bagi teman-teman nih yang senang bermain di situ, ayo kita bisa join sama-sama kita riset di bidang AI untuk defense dan military. Alright, oke, ini adalah possible use cases yang bisa dimanfaatkan AI, bisa autonomous deep learning machine system untuk pattern. Nah ini kalau saat ini yang lagi tren adalah menggunakan deep learning atau machine learning untuk melihat pattern sifatnya in the gray area. Karena sekarang kita bermainnya bukan lagi physical warfare, tapi banyak pada hybrid warfare. Nah, hybrid ini bisa karena bisa combine antara fisik dan non fisik. Nah, non fisik bukan paranormal ya. Maksud non fisik itu menggunakan cyber, contohnya cyber warfare, cyber space operation itu adalah hybrid. Belum dikombine dengan nanti social warfare, economical warfare. Sekarang yang terjadi orang bilang namanya biological warfare, kan? Ini sangat complicated kalau kita bicara hybrid warfare. Jadi dan kemampuan si AI untuk melihat pola-pola yang tidak bisa dibaca oleh manusia, maka kita bisa menganalisa ada apa di balik ini semua. Itu mirip dengan image understanding. Dalam image
kita ingin mengetahui ada fenomena apa di dalamnya. Kadang kan image hanya image, orang lihat oh di gambar orang, oh gambar kapal laut, oh gambar, tapi kan orang hanya lihat oh hanya gambar kapal, tapi memahami apa isi gambar itu atau isi citra itu menjadi challenge saat ini. Dan itu sangat bermanfaat bila menggunakan AI. Karena memahami sebuah citra itu bisa makan waktu, bisa berjam-jam, bisa berhari-hari. Kadang manusia kan fatigue, mesin nggak pernah fatigue. Mesin hanya selesai ketika kabel cabut, salam sudah selesai ya. Berikutnya adalah human machine collaboration. Ini sangat bagus untuk operasi militer. Kalau teman-teman senang lihat Transformer, ya kalau Transformer kita analogikan sebagai AI, ya itulah namanya human machine collaboration. Kemudian assisted human operation, jadi operasi yang di perbantuan ke manusia. Seperti tadi ya, yang dikerjakan oleh teman-teman di Boston Dynamics itu ada wahana-wahana bisa mengangkut logistik dan sebagainya. Kemudian advanced human machine combat teaming, bagaimana mesin dan manusia ini dia satu tim dalam satu peloton pasukan atau satu regu pasukan. Film itu bahasa namanya yang main Arnold Schwarzenegger itu ya. Saya juga lupa. Jadi itu kan jahat dan baik. Ini kan bisa dikombin nih antara mesin dan manusia. Kemudian network enable semi autonomous weapon. Network enable tadi saya sampaikan ini berkaitan dengan network scientific warfare. Bagaimana weapon yang diimplant atau diimplementasikan dengan AI dia dapat melaksanakan operasi gabungan bersama. Jadi kita cukup instruksi ke AI, kamu arahmu directionmu ke sana. Kamu pimpin sekian banyak UAV, sekian banyak UUV, sekian banyak UGV bersama kamu bergerak ke sana. Nah, dia akan berjalan dengan satu leader memimpin beberapa autonomous vehicles berjalan bersama-sama. Nah, itu bisa terjadi satu saat nanti. Nah, teman-teman pasti pernah melihat yang di-share di beberapa banyak medsos tentang yang kecil-kecil itu ya. UAV sangat kecil, dia menyerang manusia dengan kemampuan untuk menghancurkan. Ya, ada. Saya belum pernah melihat barangnya, tapi saya yakin itu ada. Ini adalah use case di militer. Nah, ini adalah yang bisa lihat di sini. Di sebelah kanan adalah ini untuk military security ya. Ini bisa digunakan untuk predictive maintenance, behavior analysis. Ini bagus buat polisi nih kalau mau menganalisa teroris itu jelas sekali nih. Run the demand infantry management, anomaly detection dan seterusnya. Bisa dilihat. Oke, sekarang kita lihat teknologi baru yang kami kembangkan. Ini, oke. Tadi saya cerita mengenai kognitif psikologi. Dia melihat bahwa cara pengetahuan ditumbuhkan itu dua cara, bisa dengan past experience atau past data, atau dengan observation atau interaction. Nah, ini dimainkan oleh machine learning. Deep learning itu bermain di sini. Ya, dia menggunakan data dulu, dia pelajari supaya pintar. Bagaimana dengan agent yang dia tidak punya pengetahuan sama sekali, kemudian dia harus mengenali sesuatu. Contohnya seperti saya dengan Mas Oktah kan nggak kenal nih, tahu juga nggak pernah ketemunya lewat di cyber aja nih ya. Maka setelah saya berinteraksi dengan Mas Oktah, saya tahu ternyata beliaunya dari bisa AI dan seterusnya. Nah, itu interaction. Ketika nanti saya bertemu dengan beliau satu ketika secara fisikal, saya makin punya pengetahuan yang lengkap tentang yang bersangkutan. Oh, Mas Oktah itu orangnya seperti ini, gitu ya. Itu namanya adalah by interaction. Nah, ini jarang dikerjakan oleh teman-teman di AI, karena mereka sudah nyaman dengan di sini, nyaman sekali. Cuma ini problemnya cuma satu, datanya kurangnya sedikit, dijamin pasti hasilnya pun juga less lah, less akurat, akurasinya kurang. Nah, bagaimana dengan yang nggak ada pengetahuan, nggak punya data, tapi dia harus kumpulin? Gimana caranya? Harus berinteraksi dulu. Kalau dia nggak interaksi, bagaimana bisa dapat data, bisa dapat informasi, bisa membuat pengetahuan? Nggak bisa. Maka adanya interaction. Nah, inilah yang kami kembangkan. Ini menjadi new perspektif yang disebut dengan knowledge growing system. Sistem yang punya kemampuan menumbuhkan pengetahuannya sendiri seiring dengan bertambahnya informasi yang dia terima, seiring dengan berjalannya waktu. Jadi kami berdua yang pertama kali membangun sistem ini, dan ini adalah asli Indonesia.
Alhamdulillah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, Allah memberikan kami, mengizinkan kepada kami untuk membangun sistem baru ini, disebut dengan knowledge growing system. Dan ini kenapa butuh waktu lama untuk mempatenkan? Karena kami butuh waktu untuk meyakinkan bahwa metode ini betul-betul robust, kokoh. Dan alhamdulillah teman-teman dari Cognitive AI Research Group mereka telah menggunakan KGS ini untuk cognitive countermeasure, untuk iteration detection system, untuk prediction dan sebagainya. Alhamdulillah semuanya hasilnya prospektif. Memang ini belum sempurna, namun insya Allah dalam perjalanan waktu ini akan terus kami sempurnakan. Nah, inilah bagaimana perbedaan antara AI yang selama kita gunakan dan cognitive AI yang kami kembangkan. Ini learning from experience data, machine learning, deep learning masuk di sini. Kemudian learning by interaction, ini ada sini. Ini teorinya sama. Teorinya learning from past data dan learning by interaction. Ini tidak ada mengerjakan, kami kerjakan di sini. Alright, ini perbedaannya antara cognitive AI dan AI. Kalau cognitive AI, emulating how human thinks, dan AI gunakan untuk augment human in finding problem solution and is the work. Jadi ini technical, ini strategik, itu aja bedanya. Kemudian cognitive AI dia memperoleh pengetahuan secara langsung ketika berinteraksi. Sedangkan AI pada umumnya dia membutuhkan pengalaman atau data yang disiapkan lebih dulu. Cognitive AI tidak membutuhkan yang banyak, tetapi untuk AI dia membutuhkan data yang banyak supaya bisa menghasilkan hasil yang akurat. Ini adalah yang saya bersyukur bahwa KGS digunakan oleh untuk menjadi bagian dari sistem pencitraan medis berbasis AI yang di sini ya, AI untuk versi COVID. Nomor 1 adalah untuk pencitraan medis X-ray menggunakan machine learning dan deep learning. KGS digunakan untuk support system, digunakan untuk menganalisa data-data gejala klinis dan kerentanan individu dan lingkungan. Jadi hasil dari KGS ini digunakan untuk mensupport atau mendukung atau memperkuat diagnosa yang dihasilkan oleh machine learning dan deep learning yang menggunakan data citra, CT scan maupun X-ray. Ini memperkuat diagnosa yang dilakukan oleh dokter. Ini adalah mekanisme seperti ini. Ini sudah dideklarasi oleh Presiden pada tanggal 18 Juni ya 2020 yang lalu. Langsung diresmikan oleh Presiden. Jadi alhamdulillah KGS sudah memberikan kontribusi untuk kemanusiaan melalui Task Force Riset Inovasi Teknologi untuk COVID-19 ini. Oke. Ini mengenai KGS yang menjadi basis di Cognitive AI dapat dibaca di buku ini. Silakan teman-teman untuk download, bisa free, tidak bayar, ini open. Ini beberapa aplikasi ya, itu gunakan untuk decision making sifatnya strategis. Contoh bisa digunakan untuk pemilihan pesawat. Ya, misalnya teman-teman ingin di perusahaannya ingin membeli sesuatu yang sifatnya strategis, nah bisa coba menggunakan KGS. Bagaimana hasilnya? Ya, dan ini akan mempercepat pengambilan keputusan. Kemudian ini digunakan untuk proses manajemen. Ini bagus untuk operasi militer ya. Karena kita operasi militer tidak mesti kita akan disebut oleh bahan bakar yang sangat banyak. Suatu ketika kita butuh menggunakan energi surya, suatu waktu kita membutuhkan energi dari angin, suatu waktu kita membutuhkan energi dari gelombang lautan, gelombang dan sebagainya. Ini kita manfaatkan untuk mengelola sumber dayanya. Ini bermanfaat pada saat ini COVID bisa digunakan untuk menyusun kombinasi untuk vaksin. Inilah yang sekarang sedang dikejar oleh Indonesia, adalah membuat vaksin sendiri untuk COVID-19. Dan ini sudah saya propose ke PT, saya sudah diminta untuk proposalnya, cuma saya belum punya waktu ini untuk membuatnya. Insya Allah waktu saya akan saya buatkan. Nah, kemudian ini adalah gunakan untuk, ini akan menarik ketika diaplikasikan untuk militer, adalah ketika katakanlah generatornya di hack ya.
dihack entah itu dengan secara cyber maupun secara fisikal, entah oleh siapa. Karena kebutuhan di sebuah negara adalah energi listrik. Ketika sumbernya dia dihack, maka itu akan jadi chaos di negara itu. Ya, ini bisa digunakan untuk memprediksi gimana sih kondisi saat ini dari jarak jauh dengan AI. Ya. Ini adalah untuk hardware security. Ini dikerjakan teman kita tadi, Pak Mas Septiansah tadi. Bisa dilihat di sini dia dengan menggunakan KGS, informasi disembunyikan, dimask oleh yang berwarna hijau ini. Ya. Dan awalnya ketika dicoba, awalnya tanpa adanya cognitive countermeasure, dia mampu mengguess 80%. Setelah dia menggunakan KGS, dia bisa direduce menjadi 0,508 atau 5%. Dari 80% menjadi 5%. Jadi in general ini bisa menurunkan guessing, ya, keberhasilan untuk guess itu sampai dengan hampir 400%, ya. Dari 80% menjadi 5% itu kan gapnya sangat besar sekali. Oke, saya kira begitu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah bermanfaat. Nanti kita bisa teruskan dengan diskusi. Saya kira demikian, teman-teman sekalian dan Mas Romano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arwin, sangat menarik ya presentasinya. Tadi sudah banyak disampaikan beberapa riset ya di bidang kognitif AI, knowledge growing system, KGS dan lain sebagainya. Dan beberapa implementasi ya seperti tadi case-nya adalah pembelian pesawat ya untuk strategik, kemudian health prediction, hardware security dan lain sebagainya. Ini menarik Pak Arwin, tadi banyak disinggung mengenai hardware juga ya Pak ya. Ini Pak Septa ngisi juga Pak sebelumnya beberapa minggu di webinar. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan kita buka untuk diskusi. Nanti saya akan pilihkan pertanyaannya yang berelasi dengan topik kita pada hari ini. Baik Pak Arwin, sambil menunggu pertanyaan dari audiens, saya sedikit ada pertanyaan Pak. Ini kebetulan Pak tadi banyak dijelaskan mengenai Cognitive AI Research Group ya di researcher dan lain sebagainya. Dan kebanyakan mungkin di ITB ya Pak ya. Kira-kira di sini bagaimana cara joinnya Pak? Karena ada yang bertanya juga ke saya, ini cara joinnya gimana nih? Menarik sekali. Termasuk saya juga Pak, saya sekarang sedang S3 di ITB juga. Ya mungkin bisa dapat informasi nih, gimana cara join untuk di grup ini, seperti itu Pak. Boleh, untuk join dengan tim kami, bisa langsung hubungi saya saja. Karena CR ini tidak lagi di ITB, tapi sudah saya geser ke Politeknik Negeri Malang ya. Karena saya teruskan di sana, karena untuk setelah beliau wafat tidak ada yang take lead, maka saya berinisiatif untuk take lead. Karena sedang posisi saya di Malang, maka saya bawa di Malang begitu, Mas Oktav. Silakan nanti komunikasi dengan saya langsung aja Pak. Baik, terima kasih Pak Arwin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin bergabung dengan Cognitive AI Research Group dapat menghubungi Pak Arwin melalui LinkedIn ya Pak ya tadi Pak. Ya, LinkedIn bisa atau email juga bisa boleh. Email, oke baik, melalui email dan LinkedIn. Baik Pak Arwin, kemudian berikutnya ini ada pertanyaan lagi dari Universitas AI. Nah, di sini kira-kira bisa dijelaskan Pak, tadi Pak Arwin sudah menyampaikan beberapa implementasi di UAV ya, robot UAV, kemudian itu bagaimana kira-kira riset terkininya Pak? Misalkan saya pernah baca juga di beberapa riset paper yang dikerjakan oleh teman-teman di UI, itu juga membuat riset di bidang UAV. Nah, ini kira-kiranya riset dan juga state of the art-nya bagaimana Pak? UAV sudah dikerjakan oleh Kemhan ya beberapa tahun yang lalu. Namun untuk yang AI sendiri saya belum menemukan yang di Indonesia. Kalau hanya UAV banyak yang mengerjakan. Begitu Mas. Banyak dikerjakan oleh BPT sekarang membangun elang hitam nggak salah dengan PTDI itu pun juga belum dilengkapi dengan kemampuan artificial intelligence. Sedang dalam wacana untuk dilengkapi, namun belum ke arah sana gitu Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Arwin. Jadi
untuk ke arah AI-nya mungkin sedang dikembangkan ya Pak ya saat ini seperti itu. Oke, baik. Berikutnya Pak Arwin, ini sudah banyak yang bertanya ya. Mungkin saya coba pilih beberapa pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan bagaimana implementasi AI di militer di Indonesia dalam menghadapi cyber warfare. Pertanyaan yang menarik, namun untuk saat ini secara ke organisasi belum mengarah penggunaan AI untuk menghadapi cyber warfare. Dan actually saat ini pun kita belum menghadapi cyber warfare sama sekali. Yang ada adalah gangguan pada cyber security. Karena kalau kita bicara warfare, maka itu berkaitan dengan militer, perang antar militer antar negara. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arwin atas jawabannya. Jadi cyber security ya Pak ya. Mungkin boleh sedikit share Pak mengenai cyber security. Kebetulan Pak Septa juga waktu itu sudah share beberapa mengenai cyber security. Mungkin bisa dilengkapi kembali Pak. Kira-kira serangan cyber security-nya itu seperti apa Pak? Nah, beberapa waktu yang lalu ada beredar di banyak media tentang tersebarnya data-data kesehatan pasien COVID. Itu yang pertama. Kemudian Tokopedia juga dihack, diambil informasinya oleh mereka yang tidak berwenang, dan juga beberapa tempat yang lainnya. Even bank pun juga banyak. Namun kalau bank kan jarang menyampaikan di media, karena kan terkaitan dengan kredibilitas dan integritas dari institusi tersebut. Nah, cyber security contohnya tadi saya sampaikan, pengambilan data informasi yang oleh yang tidak berhak seperti data kesehatan, kemudian data kependudukan, serta data di toko-toko online yang kemungkinan tuh ada hole-hole yang terlupakan untuk ditutup sehingga mudah dimasuki oleh unlegitimate user begitu. Baik, terima kasih Pak Arwin. Kemudian berikutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Langgeng. Pada dunia militer, ini sudah dikembangkan pesawat militer, apakah teknologi tersebut bisa dikembangkan pada radar Pak? Nah, mungkin ini menyinggung mengenai teknologi radar. Nah, ini apakah radar ini bisa dikaitkan dengan AI? Misalkan mendeteksi sesuatu, itu bagaimana Pak menurut Pak Arwin? Bisa sekali. Saya jadi ingat nih, tahun 2008 kami membangun sistem berbasis AI untuk deteksi pesawat terbang. Waktu itu kami menggunakan kombinasi datanya ya, kombinasi antara kecepatan pesawat dengan radar cross section. Radar cross section untuk pesawat militer itu sangat sulit didapatkan. Dan pada waktu itu saya tidak sengaja ketika saya googling atau saya searching ke saya digging ke dalam underground internet, saya temukan beberapa data mengenai radar cross section. Nah, radar cross section ini akan merupakan penampang dari objek. Penampang objek ini akan menentukan jenis apa pesawatnya. Seperti pesawat angkut, pesawat tempur dengan beragam model itu mereka mempunyai penampang yang berbeda. Dan itu ketika muncul di radar itu bentuk ukurannya juga akan berbeda. Dan itu akan menunjukkan identitas dari atau jenis dari pesawat tersebut. Itu sudah kami kerjakan tahun 2007-2008. Nanti kita di searching di internet. Sudah saya distribusikan lewat research kit dan dapat di-download dengan free kok. Gratis dari saya mah ya. Gitu Mas. Jadi kalau radar militer sejak dulu emang dia tugasnya untuk mendeteksi objek-objek di udara. Memang itu standarnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arwin. Jadi untuk penggunaan radar ini salah satu contohnya adalah dengan mendeteksi objek ya dan lain sebagainya. Ya menarik ya Pak ya. Riset di radar ini bisa dikaitkan dengan artificial intelligence. Di belakangnya itu sama yang tadi dijelaskan ya, ada machine learning, deep learning ya, karena datanya berarti harus dikumpulkan dulu ya Pak ya, data mengenai
yang masuk, kemudian kalau tidak ada sesuatu gitu ya Pak. Oke, baik. Pak Arwin, mungkin ini saya ambil lagi pertanyaan dari audiens terkait dengan security ya Pak ya. Nah ini Pak Arwin sempat mention mengenai network intrusion detection system ya kalau nggak salah tadi. Ini dikerjakan oleh tim dari riset grup Cognitive AI. Nah ini kira-kira bagaimana peran dari network intrusion detection system ini dalam menangkal beberapa serangan, dan juga kira-kira bagaimana cara melindungi privacy authentication dengan menggunakan AI, Pak? Ya, kalau kita bicara IDS, intinya adalah kita mendeteksi kemungkinan adanya intrusi-intrusi dari yang tidak benar ya. Intinya adalah dengan AI ini, dia akan melakukan namanya anomaly detection. Dia mendeteksi anomali dari traffic yang menuju ke sebuah port. Nah, dari anomali tersebut, dia akan melakukan komputasi untuk memprediksi ini sebenarnya apa, ini fenomena apa sebenarnya. Nah, setelah dia bisa menyimpulkan ini fenomenanya apa, kemudian arahnya ke port yang mana, maka dengan segera akan diinformasikan kepada operator jaringannya atau admin networknya ya. Tolong ini ada anomali seperti ini, dia menuju portmu, terus dia sedang melakukan percobaan pada port yang sedang yang entah itu sudah terkunci atau terbuka ya, kan penetrasi kan bisa dilakukan. Walaupun port tertutup, jangan tetap bisa penetrasi kan bisa juga seperti itu. Nah, disitulah kemudian si admin akan melakukan tindakan mitigasi. Apa yang harus dilakukan? Apakah dengan dia full dia close atau mungkin dia diarahkan ke semacam honeypot sehingga kita bisa mengetahui bahwa yang menyerang siapa nih sebenarnya. Walaupun bisa di-traceback kan tuh, tapi traceback pun makan waktu sebenarnya. Jadi intinya adalah dengan mendeteksi adanya anomali, maka AI dapat informasi kepada admin bahwa ada sesuatu yang terjadi pada port tersebut atau beberapa port yang sedang beroperasi pada saat yang bersamaan. Begitu, Mas Okta. Baik, terima kasih Pak Arwin, ya sangat menarik ya. Jadi dengan AI ini kita bisa mendeteksi adanya anomali pada port ya, kemudian pada service ya Pak ya. Tentu saja kita akan data ya Pak ya, data experience yang tadi Pak Arwin sudah jelaskan, kemudian kita latih dengan model machine learning mungkin ya Pak ya, atau deep learning. Oh bukan, beda. Yang kami kerjakan tidak menggunakan data. Jadi dia learning by interaction. Ketika dia melihat satu anomali, dia akan mengumpulkan informasi tentang anomali tersebut. Dari anomali itu dia akan membangun pengetahuan. Oh ternyata seperti ini. Jadi dia tidak perlu belajar dengan data yang sudah ada. Kadang kita nggak punya data sama sekali tentang sebuah fenomena. Nah, dengan menggunakan scrolling system, maka si AI ini akan mempelajari anomali tersebut hingga dia kemudian menemukan jawaban ini apa sebenarnya fenomena ini. Begitu Mas Okta. Jadi beda dengan machine learning atau deep learning yang harus belajar dulu dengan data yang sudah disiapkan. Nah, AGS tidak perlu ada data, dia akan learning by interaction langsung pada saat itu. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arwin atas jawabannya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, kita batasi ya pertanyaannya. Silakan mungkin sambil menunggu. Saya coba pilihkan beberapa pertanyaan lainnya dari Bapak Ibu. Oke, Pak, ini mungkin sedikit pertanyaan saya coba kombinasikan dari beberapa audiens. Ini kan tadi Pak Arwin sudah jelaskan ada beberapa cabang di dalam artificial intelligence. Tadi ada machine learning, ada deep learning, yang terbaru yang ngetrend saat ini adalah NLP. Kemudian kira-kira yang banyak digunakan pada beberapa riset di industri militer kira-kira apa saja Pak? Tadi ada beberapa use case yang sudah saya share ya. Yang pertama adalah decision making. Itu adalah hal yang sangat menarik karena militer akan banyak bermain dengan operasi militer. Nah, operasi militer itu base-nya adalah planning and action. Nah, planning ini akan terkait dengan
bagaimana cara mengolah data-data yang dikumpulkan oleh para sensor. Sensor kan banyak, sensor dari UAV, sensor dari pesawat, sensor dari kapal perang, dari kendaraan darat, dari manusia, dari jaringan komputer. Nah, bagaimana mengolah informasi ini sehingga nantinya bisa menjadi landasan untuk keputusan. Jadi pada pengolahannya pun itu membutuhkan AI. Misalnya mengolah citra butuh AI, mengolah data non citra juga butuh AI. Kemudian untuk menjadikan sebuah decision support itu juga membutuhkan AI. Jadi kan banyak yang di sana. Ya. Jadi image understanding, image processing, kemudian decision making itu adalah riset-riset yang banyak digunakan di militer, termasuk riset untuk multi agent system, bagaimana bisa menggerakkan beberapa vehicle secara bersama, secara terkoordinasi, baik itu di bawah supervisi maupun dia itu sifatnya unsupervised, dia membangun sendiri. Kemudian yang lainnya adalah terkait dengan cyber. AI akan banyak digunakan untuk kepentingan cyberspace operation. Karena dengan AI dia bisa mempelajari pola-pola yang tidak bisa kita baca. Nah, dia mampu kita employ atau kita manfaatkan untuk membaca pola-pola di ranah cyber yang kadang kita tidak mampu untuk memahami maksudnya apa. Nah, itu Mas diantaranya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arwin atas jawabannya. Oke, baik. Ini sudah mulai muncul pertanyaan dari teman-teman di YouTube. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari Bapak Eki. Bagaimana perbandingan computational cost pada saat training dan evaluasi antara machine learning untuk kasus kognitif AI yang tidak membutuhkan data? Perbedaan spesifik antara cognitive AI dengan AI pada umumnya, sini saya ambilkan antara machine learning atau deep learning dengan knowledge growing system. Deep learning dan machine learning mereka membutuhkan data, apalagi deep learning dia membutuhkan data yang sangat banyak untuk dilatihkan lebih dulu kepada kedua model ini. Sedangkan KGS dia tidak membutuhkan data karena pendekatannya berbeda. Yang satu adalah learning by data, artinya dia siapkan pas data dulu atau experience yang sudah terjadi. Sedangkan KGS dia tidak memerlukan data untuk dipelajari. Data di pengetahuan itu akan dia bangun ketika dia berinteraksi dengan data. Artinya ketika data itu diperoleh dari fenomena yang dimana dia melakukan interaksi. Itu adalah KGS. Jadi memang akan beda. Nah, kalau perbedaan utamanya letak pada operasionalnya. Jadi KGS dapat langsung dioperasikan. Sedangkan machine learning deep learning dia tidak bisa langsung dioperasikan. Nah, dia butuh waktu untuk belajar dulu. Misalnya kita pada startnya pada T0, sama-sama T0 kita startnya ya. Nah, KGS langsung on, langsung bisa digunakan. Karena dia learning by interaction dan pengetahuan dibangun just in time pada saat itu juga. Deep learning tanpa belajar dia nggak akan bisa. Machine learning tanpa belajar dia nggak akan bisa. Itu perbedaan utamanya dari situ. Jadi secara komputasi KGS lebih light dibandingkan deep learning maupun machine learning. Gitu Mas. Oke, jadi KGS ini tidak membutuhkan banyak data di sini ya Pak ya, dan bisa langsung kita gunakan. Berbeda halnya dengan machine learning ataupun deep learning yang membutuhkan data yang banyak untuk kita latih. Seperti itu mungkin menjawab pertanyaan dari Pak Eki. Oke, baik. Nah, ini Pak ada pertanyaan dari teman kita di IAIS, dari Pak Surya. Kira-kira paper untuk start belajar KGS ini dari mana Pak? Ada rekomendasi mungkin? Banyak sekali, silakan search nama saya pasti muncul. Baik, ya. Karena pionirnya ada di sini ya Pak ya, jadi langsung bisa bertanya dengan Pak Arwin nanti melalui LinkedIn ya. Saya pun komunikasi dengan Pak Arwin aktif melalui LinkedIn ya. Jadi silakan Bapak Ibu ada pertanyaan atau terkait tadi ada yang bertanya juga Pak dari kampus, ada yang dari daerah Indonesia Timur tadi katanya. Ingin join ini bagaimana caranya? Silakan nanti Bapak Ibu langsung dapat menghubungi Pak Arwin ya melalui LinkedIn. Tadi sudah di-share
LinkedIn-nya yang ini ya Pak ya, benar ya? Oke. Iya, betul ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak, karena di sini banyak Bapak Ibu juga audiensnya dosen ya. Ini ingin bertanya, ini kan Pak Arwin mengejar karirnya ini sebagai researcher atau akademisi dan juga sebagai TNI. Bagaimana mengatur waktunya Pak? Ini sama-sama baik ini kita melihatnya gitu. Untuk researchernya ini ada beberapa paper yang sudah dipublikasikan, kemudian saat ini Bapak juga mengejar TNI, bagaimana mengaturnya dan juga bagaimana cara mengejar karirnya, Pak? Gimana? Saya menjalani dengan like a water flow lah. Jadi air mengalir. Susah jawabnya ya. Susah ya, betul. Karena emang sejak ini kalau mau cerita sedikit ke belakang ya, bahwa memang dulu cita-cita saya hanya ingin menjadi insinyur, nggak ingin jadi tentara. Itu. Kemudian sudah jalannya Allah seperti ini, saya harus menjalankan menjadi TNI dulu, karena untuk menjadi ternyata untuk menjadi researcher harus dari TNI. Itu saya jalani. Ini adalah flow like water lah Mas. Kalau mau diceritakan susah karena panjang ya Mas. That's a long story and long journey lah. Sampai seperti ini long story, benar Pak. Ya. Yeah, long story. Ya. Mungkin motivasi buat adik-adik mahasiswa Pak. Ini kan banyak juga audiens kita mahasiswa yang sedang S1, S2, S3, termasuk saya Pak sedang S3. Ini motivasinya bagaimana kita dapat mengejar state of the art tadi dan juga yang sedang meniti karir bagaimana Pak? Baik. Ini kunci ketika saya mendapatkan ide membangun Let's Growing System ini itu bukan dari saya sebenarnya. Itu semata karena saya mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala itu. Karena pada waktu itu saya dapat jalan dari Profesor Ada almarhum, beliau menyampaikan kepada saya, Arwin, saya berpikir bagaimana cara memodelkan pengetahuan yang tumbuh di dalam otak manusia dan bagaimana cara mengukurnya. Nah, saya tidak bisa menjawab pada waktu cara manusia berpikir dan mengukur seberapa banyak pengetahuan itu ditumbuhkan. Saya yakin Mas Okta ketika dia dapat pertanyaan saya pasti akan nggak bisa menjawab, pasti akan lama berpikir gimana caranya. Karena pada masa itu sebagian besar, ya hampir semua orang di Indonesia yang bermedia, mereka bermainnya di machine learning. Deep learning belum ada pada masa itu. Yang adalah machine learning. Sehingga saya harus keluar dari paradigma machine learning. Bahwa ini bukan machine learning, tapi ada mekanisme lain yang selama ini belum pernah dikerjakan oleh orang lain. Nah, di situ kemudian saya bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, tolong bantu saya. Apa yang bisa tolong beri saya jalan untuk bisa merealisasikan konsep ini, bahwa di sini ada suatu keindahan, suatu ciptaan yang luar biasa dari Engkau yang Kau berikan pada manusia yang paling sempurna ini, sehingga dia bisa mempunyai pengetahuan, dia bisa berpikir, dia bisa punya gimana caranya. Nah, di situ kemudian saya bertemu dengan konsep namanya information fusion, fusi informasi, bahwa ketika manusia berinteraksi dengan lingkungan, dengan sensor yang dia miliki, tangan, mata, hidung, telinga, dan sebagainya, ada 5 sensor di tubuh kita, itu ternyata menghasilkan data dan informasi. Bagaimana data dan informasi itu bisa ada sebuah mekanisme yang menjadikan dia ini menyatu, sehingga menjadi sebuah pengetahuan yang merepresentasikan data dan informasi yang diindra oleh kelima panca indera ini. Nah, disitulah kemudian, ternyata ada namanya information fusion. Jadi ternyata otak ini memfusikan informasi sehingga memperoleh pengetahuan. Nah, maka di sini kemudian saya belajar psikologi. Nah, di psikologi itu saya disuruh teman saya UGM. Bagaimana nih kalau manusia itu bisa pengetahuan seperti apa? Nah, itu saya belajar tentang psikologi. Nah, saya menemukan teori namanya constructivism.
teori tentang bagaimana pengetahuan dibangkitkan. Nah, yang dikembangkan oleh Galileo, kemudian oleh Vygotsky, kemudian oleh siapa lagi, ada banyak orang lah, orang psikologi. Itu di paper saya ada, bisa di-download oleh teman-teman. Saya menceritakan gimana saya menemukan hal ini, gitu kan. Kemudian, nah disitulah kemudian dari information fluence saya gali lagi, oh ternyata seperti ini modelnya, sehingga jadilah itu namanya MSGP tadi, metode Maximum Score of Total Sum of Joint Probabilities, yang kemudian dikembangkan menjadi A3S, dan sekarang sudah saya patenkan dalam bentuk namanya ASA 2010, singkatan dari Arwin Sumari, Suhandi Ahmad. Jadi saya dan almarhum Profesor Adam yang menciptakan metode tersebut, yang menjadi Knowledge Growing System itu. Begitu Mas Okta. Jadi intinya adalah jangan pernah putus asa bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita selama kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Kadang-kadang kalau kita udah terlalu pintar, kita nggak percaya Tuhan itu ada, itu salah sebenarnya. Ya, bahwa semua ilmu yang kita miliki, kita harus kembali kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang memiliki semuanya. Jadi jangan patah semangat. Berkarir dimanapun itu adalah sudah menjadi pilihan kita, dan kemudian tetap selalu minta petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yang Maha Esa dalam perjalanan hidup kita, karena dialah yang akan mengarahkan kita. Kalau kita jalannya salah, terus kembali ke sana. Kalau kita sudah benar, kita jangan sombong. Jadi kita tetap jadikanlah kita menjadi orang semakin rendah hati, semakin kita menganggap kita itu bukan apa-apa, karena semuanya adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Begitu Mas Ataf. Harus semangat ya. Baik, terima kasih Pak Arwin, sangat menginspirasi ya. Jadi tadi inspirasinya banyak sekali yang menggunakan pendekatan machine learning, deep learning. Nah, ini dibuat pendekatan lain yang ternyata menjadi salah satu kontribusi ya Pak ya, dan juga ini penemunya nih orang Indonesia gitu. Jadi kita bisa berkontribusi juga sebenarnya. Banyak yang bisa kita temukan ya, state of the art dari riset maupun praktikal ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Arwin tadi, jangan kita berputus asa, kita tetap semangat untuk di bidangnya masing-masing untuk mengejar karir. Baik, terima kasih Pak Arwin telah share beberapa hal di sini mengenai artificial intelligence di industri militer, dan juga mengenai riset grupnya dan sebagainya.